Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Sekarang masuk ke Al-Hadithur Rabi', hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini secara umum berkaitan dengan ahwalun nas, kondisi manusia. Kondisi manusia dari sebelum adanya, dari awal penciptaannya sampai bagaimana dia berakhirnya. Ya, bagaimana dia berakhirnya. Nah, oleh sebab itu hadis ini berkaitan dengan kehidupan manusia dari awal hidupnya sampai akhirnya. Demikian pula hadis ini juga akan berkaitan dengan perkara yang erat sekali hubungannya dengan permasalahan takdir. Nah, kita baca hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, seorang sahabat yang sangat terkenal sekali min ulama'is sahabah, dari ulama'nya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhum, tidak ada yang tidak mengenalnya. Ketika kita membuka buku-buku tafsir, maka kita sangat akan banyak sekali mendapati nama beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau memiliki manaqib atau keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis. Nah, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau tidak sendirian. Beliau bersama sahabat yang lainnya mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat haddatsana ini juga kalimat yang kerap atau sering diungkap oleh ahlul hadis. Bahkan mereka dikenal dengan kalimat haddatsana ini. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kullul ulum siwal Qur'an musgilah. Setiap ilmu selain Al-Quran itu menyebutkan ilal hadith wal fiqh fid din, kecuali hadis dan fikih dalam agama. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana, kata beliau. Ilmu itu yang di dalamnya ada kalimat haddatsana, yaitu ilmu hadis maksudnya. Karena orang-orang ahlul hadis kalau menyampaikan hadis, mereka kadang kebanyakannya dengan sighah haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Kata Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, dan dia adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Dan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diakui bahkan sebelum terutusnya beliau. Adapun dalam Al-Qur'an Nabi disebut, dan juga dalam hadis Nabi SAW disebut memang dengan sifat-sifat beliau sosok yang jujur, tidak pernah berdusta. Namun sebelum beliau menjadi Nabi, beliau juga dikenal dengan sosok yang jujur, tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu ketika beliau diperintahkan untuk mendakwahi kaumnya, mendakwahi kerabatnya, yang pertama, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat engkau yang terdekat wahai Muhammad. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada keluarganya dengan memberikan muqaddimah sebelumnya. Muqaddimahnya, apa pendapat kalian jika aku mengatakan di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Maka orang-orang Quraisy pada waktu itu mengatakan, kami akan membenarkan, karena kami tidak pernah melihat engkau berdusta sama sekali. Maka Nabi SAW pun menyampaikan dakwahnya, sungguh saya memperingatkan kalian, baina yadaikum adabun syadid, di hadapan kalian ada siksa yang sangat pedih. Maka sebagian dari mereka marah, termasuk yang paling utamanya adalah Abu Lahab.
tabban lak ya Muhammad, kebinasaan bagi engkau ya Muhammad, alihada jama'tana, apakah hanya gara-gara perkara seperti ini engkau mengumpulkan kami? Marah. Yang sebelumnya padahal beliau diakui sebagai sosok yang jujur, enggak pernah berdusta. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengitlaqkan bahwasanya beliau adalah as-sadiq al-masduq, dan dibenarkan. Beliau jujur dan dibenarkan. Rasulullah SAW menceritakan, kata Abdullah bin Mas'ud, menceritakan kepada kami Nabi SAW, dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Beliau bercerita, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, maksudnya kalian semuanya, maksudnya kalian semuanya, salah seorang di antara kalian, maksudnya kalian semuanya, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya. Telah datang beberapa keterangan dari para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah taala bahwasanya yang dimaksud dengan dikumpulkan di sini ada beberapa pendapat ya di kalangan para ulama. Di antaranya dikumpulkan baina ma'ir rajul, antara sperma laki-laki dan antara sperma perempuan. Nah, dikumpulkan di perut ibunya. Kemudian dia dikumpulkan di perut ibunya, dia diciptakan di perut ibunya, penciptaannya 40 yauman, 40 hari. Nutfatan, sebagai nutfah, masih dalam bentuk nutfah, cairan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi 'alaqah, yaitu semacam gumpalan darah. Semisal itu pula, maksudnya waktunya, yaitu 40 hari. Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik, kemudian menjadi mudghah, yaitu gumpalan daging, semisal itu pula, yaitu 40 yauman, yaitu 40 hari. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus padanya malaikat setelah 40 hari yang ketiga ya, nutfah 40 hari pertama, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah. Kemudian setelah itu baru ditiupkan, setelah itu diutus padanya malaikat bikat birizkihi, kita akan jelaskan nanti setelah membaca hadis, untuk mencatat rezekinya, yaitu mencatat apa-apa yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bikat birizkihi, untuk mencatat rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, dan amalannya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan kesengsaraannya atau kebahagiaannya. Nah, diutus padanya malaikat untuk menetapkan 4 perkara ini. Dan sebelumnya diutus kepadanya malaikat ini fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan padanya ruh. Dari kalimat ini juga para ulama memberikan penjelasan bahwasanya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, pada kalimat ini menunjukkan bahwasanya disebut insan itu insan, manusia, sebagai bentuk manusia ketika telah ditiupkan ruh padanya. Di sana muncul beberapa hukum. Jika janin itu sakot, dia gugur sebelum ditiupkannya ruh, maka dia teranggap belum menjadi insan, belum menjadi manusia, sehingga tidak perlu untuk dimandikan, tidak perlu untuk dikafani, tidak perlu untuk disolatkan. Adapun jika telah ditiupkan ruh, kemudian dia sakot, dia gugur, maka dia pun diperintahkan untuk mengkafaninya, memandikannya, mengkafaninya, dan menyelenggarakan jenazahnya sebagaimana layaknya manusia. Nah, karena dia telah disebut sebagai insan. Taib. Dicatat padanya 4 perkara ini. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, fawallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairu, yang tidak ada sembahan kecuali
dia semata, Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan penduduk sorga, hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dira', sehingga tidak ada pembatas antara dia dan antara sorga kecuali tinggal satu dira' saja, satu hasta. Akan disebutkan di antara penjelasan para ulama bahwasanya ini hanyalah mimbabi takrib, dari sisi pendekatan saja. Yang dimaksud adalah saking dekatnya, bukan berarti ukurannya betul-betul satu dira', tetapi untuk memudahkan faham, ya, bitakribil makna, untuk mendekatkan faham orang, yaitu maksudnya sangat dekat sekali antara dia dan antara surga, satu dira' saja, artinya tinggal satu langkah, ya, tinggal sedikit lagi maka dia masuk surga. Namun fayasbiqu alaihil kitab, Alkitab telah mendahuluinya, maksudnya catatan itu telah mendahuluinya. Catatan di Lauhul Mahfuz telah mendahuluinya. Catatan di rahimnya telah mendahuluinya ketika dia berada di rahim ibunya. Walaupun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan tentang pembahasan takdir bisa berubah atau tidak, mereka mengatakan, salah satu pendapat mereka mengatakan takdir yang bisa berubah itu adalah takdir yang ditetapkan ketika kita berada di rahim. Dan ini akan lewat penjelasannya nanti. Baik. Kemudian dia beramal atau telah didahului oleh catatannya. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia pun akhirnya beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam neraka. Ini berkaitan erat dengan permasalahan takdir sebagaimana akan kita jelaskan. Nah, kemudian Nabi juga mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Wa yasbiqu alaihil kitab, kemudian kitab catatan amalnya mendahuluinya. Fa ya'malu bi'amali ahli jannah, akhirnya dia pun beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Fa yadkhuluha, dia pun masuk ke dalam surga. Sama penjelasannya dengan tadi. Nah, rawahul Bukhari dan wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, tayyib. Dalam hadis ini banyak faidah kita sebutkan, di antaranya ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasanya seorang itu yujma' khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya, bahwasanya seorang itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum terciptanya. Sebelum dia disebut insan, dia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya qabla yakhluqahu, sebelum menciptakannya. Bahkan telah ditetapkan sebelum penetapan yang berada di rahim ini, yaitu sebelum terciptanya langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di rahimnya dia, di rahim ibunya, dia sebelum menjadi ditiupkan ruh, dia disebut mati. Makanya manusia itu disebutkan dalam ayat, dia 2 kali hidup dan 2 kali mati. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Disebutkan bahwasanya mati yang pertama adalah ketika dia dalam keadaan sebelum terciptanya, minal adam, dari sesuatu yang tidak ada, itu mati namanya. Demikian pula sebagian para ulama ketika menafsirkan kenapa didahulukan kematian pada ayat alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Enggak disebut kehidupan dan kematian, karena al-maut itu muqaddam alal hayah. Ya, kematian lebih dahulu daripada kehidupan. Ya, manusia tercipta minal adam, dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia menjadi ada. Artinya dari dia tercipta dari sesuatu yang mati, ya,
mani, bukan perkara yang hidup, bukan makhluk ya, hidup. Demikian pula ad-dam, alaqah, darah, bukan makhluk hidup ya. Demikian pula mudghah, daging. Setelah itu barulah dia menjadi insan, barulah dia menjadi manusia setelah fayanfuhu fihi ruh, ditiupkan padanya ruh. Nah, makanya manusia itu berasal dari kematian, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan. Dan tidak ada lagi kematian setelah itu, karena Allah Subhanahu wa taala akan sembelih kematian pada hari kiamat ketika kematian itu didatangkan dalam bentuk seekor kambing. Nah, manusia dikumpulkan di rahim ibunya, yujma' khalquhu fi batni ummi. Ya. Dikumpulkan. Ini pengaturan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seorang dilarang untuk membenci ya, untuk membenci hasil dari apa yang dilahirkan oleh istrinya misalnya. Ada orang yang kalau anaknya perempuan enggak suka ya, atau sebaliknya. Ini min amril jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki pengaturan mutlak di situ. Enggak ada ikhtiar manusia. Ya. Saya mau dilahirkan mau jadi seorang laki-laki, mau seorang perempuan. Saya mau dilahirkan dari perut seorang ibu yang solehah atau seorang ibu yang begini dan begini. Nggak ada pilihan manusia. Manusia diberikan pilihan ketika mereka telah terlahirkan, kemudian mereka hidup, kemudian mereka besar, diberikan sam' wal basar wal fuad, ya, diberikan pandangan, penglihatan, kemudian diberikan mereka ikhtiar, pilihan untuk memilih jalan yang benar, untuk memilih jalan yang salah, mana yang dia pilih. Faman syaa minkum ayyastaqim, siapa yang mau dia hendaklah istiqamah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, siapa yang mau beriman hendaklah dia beriman, siapa yang hendak kafir dia kafir. Diberikan pilihan ikhtiar, tapi ketika dalam perut ibunya enggak ada pilihan. Itu pengaturan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Itu adzannya. Muhammad. Baik. La ilaha illallah. Insyaallah kita lanjutkan ya. Kita tandai saja. Kita lanjutkan dalam pertemuan esok hari. Afwan, pada pertemuan kali ini kita agak terlambat sedikit karena ada keperluan beberapa hal sehingga terlambat sampai rumah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk melanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.